وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Insyaallah kita melanjutkan tentang sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW, seorang manusia yang sangat mulia, dan kita sebagai seorang muslim harus rajin untuk membaca biografi beliau supaya kita lebih dekat kepada beliau. Dan pembahasan kita akan membahas tentang kejadian-kejadian penting dari sejak Rasulullah dilahirkan sampai Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, atau kejadian-kejadian sebelum kenabian. Ada banyak sekali kejadian-kejadian penting, tetapi kita hanya menyebutkan yang paling penting saja supaya kita bisa lebih dekat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, tentang lahirnya beliau, tentang kelahiran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu dilahirkan di Mekah pagi hari di hari Senin, yang secara kuat pendapatnya itu pada tanggal 9 Rabiul Awal. Tahunnya dinamakan dengan Haditsatul Fil, tahun di mana datang gajah-gajah ke negeri Arab. Karena di tahun itu belum ada penetapan tahun 1, 2, 3 itu nggak ada di Arab, sehingga penamaan tahun itu biasanya dinamakan dengan kejadian besar. Kejadian besar di tahun itu adalah masuknya gajah-gajah di zaman Abrohah, sehingga tahunnya itu dinamakan dengan tahun gajah. Tahun keberapa belum ada keberapanya, karena belum ada penanggalan dan penaunan, itu belum ada. Tetapi kalau disebutkan di sini, pendapat yang paling rajih itu Rasulullah itu dilahirkan pada tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun gajah. Dan tanggal itu kalau dihitung secara Masehi oleh para ilmuwan, itu bertepatan dengan tanggal 22 April 571 Masehi. Itu kalau dipakai penghitungan Masehinya. Jadi pada tanggal 22 April 571 Masehi. Walaupun memang dalam masalah ini, masalah penetapan lahirnya Rasulullah SAW itu khilaf panjang di antara para ulama. Yang disepakati itu hanya harinya. Rasulullah itu harinya apa? Harinya Senin. Karena ada hadis sahih yang menyebutkan seperti itu. Tapi tanggalnya berapa, bulannya apa, bahkan tepatnya itu di tahunnya apa, itu pun khilaf. Ada yang mengatakan sebelum Haditsatul Fil, ada yang mengatakan setelahnya. Tetapi kita sebutkan di kitab ini, Rahiqul Maktum, penulis lebih menguatkan bahwa Rasulullah SAW itu lahirnya hari Senin pagi hari, tanggal 9 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa kok khilafnya itu panjang? Beda dengan wafatnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah waktu itu belum dianggap, karena masih kecil. Beda ketika Rasulullah sudah dianggap, sudah menjadi orang besar, sehingga perjalanan hidup beliau itu sangat dijaga. Dan Rasulullah SAW itu ketika dilahirkan dalam kondisi yatim, karena bapak beliau sudah meninggal. Rasulullah SAW itu lahirnya dalam kondisi yatim. Rasulullah SAW itu ketika meninggal dunia, ketika dilahirkan, nanti Rasulullah itu diberikan nama Muhammad. Oleh siapa? Oleh kakeknya. Kakeknya namanya Abdul Muttalib. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW nanti disusui pertama kali itu sama Thuwaibah. Thuwaibah itu budaknya Abu Lahab.
Dan waktu itu kenapa kok disusui sama Thuwaibah? Karena kebiasaan Arab itu kalau ada bayi dilahirkan itu bukan ibunya yang menyusui, bukan ibunya pertama kali itu yang menyusui, tapi yang menyusui itu orang lain, di mana orang itu punya bayi juga, sehingga dia itu punya air ASI. Maka di waktu itu yang punya bayi itu adalah Thuwaibah. Di waktu itu bersama juga dia itu menyusui anaknya namanya Masruh. Jadi Masruh itu berarti saudara sepersusuan Rasulullah dari Thuwaibah. Dan sebelumnya itu Thuwaibah itu menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah itu nanti kalau kita lihat itu Hamzah itu pamannya Rasulullah tapi saudaranya Rasulullah sepersusuan dari dua jalur malah itu. Dari Thuwaibah dan nanti dari Halimah. Setelah itu Rasulullah SAW nanti beliau di asuh, nanti pindah lagi sampai ke ibunya sebentar, kemudian sampai akhirnya nanti Rasulullah SAW itu mendapatkan ibu susuan. Maka kejadian yang pertama yang perlu kita lihat itu bahwa Rasulullah SAW itu lahirnya kapan? Maka kita katakan Rasulullah itu lahirnya pada hari Senin, itu sepakat hari Senin karena ada hadis sahih yang menjelaskan. Tapi tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa itu khilaf di antara para ulama. Kalau beliau di kitab ini Rohilul Maktum merojehkan tahun 9 Rabiul Awal pada tahun Gajah bertepatan dengan 22 April 571 Masehi. Kemudian kejadian yang besar yang berikutnya yang harus kita ketahui yaitu perjalanan Rasulullah ke Bani Sa'ad. Yaitu kebiasaan orang Arab itu, apalagi orang Arab Mekah itu ibu kota, sehingga tempat berlalu lintasnya manusia Mekah itu. Maka kebiasaan orang-orang Mekah itu kalau mereka punya anak, anaknya itu dibawa keluar, tidak ditaruh di Mekah. Pertama untuk apa? Untuk menjaga kemurnian ASI. Kemudian yang kedua untuk menjaga bahasa dan pergaulan. Karena kalau di ibu kota itu biasanya banyak pendatang yang berdatangan, budaya Arab sudah berubah. Maka budaya Arab yang tersisa itu ya di pedalaman-pedalaman. Demikian juga bahasa Arab yang di Mekah itu sudah berubah. Bahasa itu terjaga, nanti bahasa Arab yang kuno itu terjaga di kabilah-kabilah. Maka kebiasaan mereka itu kalau punya anak, mereka itu membawa anak itu keluar dari Mekah untuk disusui dan diasuh. Maka di waktu itu ada perjalanan dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu kabilah jauh dari Mekah. Banyak wanita-wanita yang mereka itu pengen mencari anak susuan. Di antara wanita yang datang itu ada seorang wanita namanya Halimah binti Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Itu wanita ini. Dia bersama suaminya namanya Harith bin Abdul Uzza. Dan Harith itu dinamakan atau dikenal dengan Abi Kabsyah. Faham ini nama Abi Kabsyah. Karena nanti Rasulullah itu sering sekali dinamakan dengan Ibnu Abi Kabsyah. Dan biasanya julukan orang dinasabkan kepada bapak susuan itu biasanya julukan untuk menghinakan. Sehingga nanti Rasulullah SAW itu nanti dijuluki sama orang-orang Mekah ketika beliau menjadi Nabi dan Rasul, dijuluki dengan Ibnu Abi Kabsyah. Abi Kabsyah itu siapa? Abi Kabsyah itu bapak susuan. Karena Rasulullah nanti menyusunya kepada Halimah Sa'diyah. Halimah itu suaminya namanya Harith tapi dikenal dengan Abi Kabsyah. Jadi perjalanan wanita-wanita ini datang ke Mekah untuk mencari anak-anak yang bisa diasuh. Dan tujuannya apa? Tujuannya untuk kerja mereka itu. Sehingga mereka itu minta upah. Sehingga yang dicari sama mereka itu biasanya anak-anak yang dari keluarga kaya. Anak dari keluarga kaya dan punya orang tua. Sehingga ketika mereka itu berjalan, rombongan itu yang paling akhir karena keledainya itu nggak mampu membawa, tidak bisa berjalan cepat itu Halimah. Jadi istilahnya Halimah itu yang paling melongsor dari kalangan mereka itu. Mereka sudah pada sampai ke Mekah, sudah pada punya anak, dapat anak. Semuanya itu lari dari Muhammad, dari Rasulullah SAW. Ketika ditawarkan ini ada anak namanya Nabi Muhammad itu, mereka tidak mau. Kenapa mereka tidak mau? Karena dari orang yatim, tidak ada yang membiayai. Maka semuanya dapat anak, kecuali Halimah. Halimah itu terakhir datang, sehingga tidak ada pilihan kecuali mengambil Rasulullah SAW ketika masih kecil. Walaupun anak yatim, orang miskin.
Maka ketika Rasulullah SAW itu diambil sama Halimah, Halimah itu ceritanya itu kan keledai dia itu, tunggangan dia itu sudah nggak kuat membawa Halimah, sehingga dia itu paling awal, paling akhir. Maka ketika dia itu membopong Rasulullah SAW, tunggangan dia itu paling cepat sampai rumahnya. Kemudian pengembala kambing, karena Halimah itu pengembala kambing, kambingnya Halimah itu pulang ke rumah itu gemuk-gemuk dan asinya itu banyak, susunya itu banyak. Sampai akhirnya orang-orang sana itu kalau pengen mengembala kambing itu dicampurkan dengan kambingnya Halimah. Tetapi apa, pulang kambingnya Halimah semuanya gemuk-gemuk, banyak susunya, kambing yang lain itu tidak ada. Sehingga apa, semuanya mereka itu menyesal kenapa tidak menyusui Rasulullah SAW. Sehingga barokah, Rasul itu membawa barokah ke tempat itu. Sampai akhirnya Rasulullah SAW nanti diasuh lama, dan juga Halimah itu juga pernah juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah itu kalau kita perhatikan berarti apa? Berarti Rasulullah itu dengan Hamzah itu, walaupun Nabi Muhammad itu hubungan sama Hamzah itu secara darah itu adalah paman, Hamzah itu pamannya Rasulullah, tetapi beliau juga saudara sepersusuan, bahkan dari dua jalur, dari dua ibu sepersusuannya itu. Setelah itu nanti berjalan Rasulullah itu berarti hidupnya itu semasa kecil itu hidupnya di Bani Sa'ad, dan Rasulullah tidak pernah pulang ke Mekah, tidak pernah pulang, sampai akhirnya nanti ada kejadian besar yang mengharuskan Rasulullah SAW itu dibawa pulang, yaitu ketika Rasulullah SAW itu umur 4 tahun itu terjadi kejadian besar, yaitu dibedah dadanya sama malaikat Jibril. Kasusnya itu atau kejadiannya itu ketika Rasulullah SAW itu semasa kecil, Rasulullah SAW itu beliau bermain-mainlah sama anak-anak situ, namanya anak kecil. Maka itu kalau kita itu pengen mempelajari konsep pendidikan anak kecil itu, kita pelajari konsepnya Rasulullah SAW, bagaimana kehidupan beliau itu di Bani Sa'ad. Dan yang perlu kita ambil faedahnya di sini, Rasulullah itu walaupun bapaknya sudah meninggal dunia, karena beliau itu anak yatim, tapi Rasulullah SAW itu tidak pernah ketinggalan sosok ayah dan bunda. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika masih kecil bersama ayah dan bunda, yaitu siapa? Halimah dan Harith Abi Kabsyah. Demikian juga nanti ketika Rasulullah pulang, Rasulullah nggak ketinggalan dari ayah dan bunda. Rasulullah punya kakek, walaupun Rasulullah bersama ibunya. Sampai akhirnya nanti diasuh sama pamannya Abu Thalib. Rasulullah juga punya ayah dan bunda juga itu. Sehingga bahwa pendidikan anak, ayah, bunda itu nggak bisa dilepaskan. Ketika anak kita itu nanti pengen hebat di dunia itu, kuat menghadapi ujian-ujian dunia itu, maka sosok ayah dan bunda itu harus hadir. Ibu yang mengajarkan kelembutan, yang mengajarkan kasih sayang, empati, mengalah, itu adalah ibunya. Sedangkan ayah itu yang mengajarkan prinsip kehidupan, sehingga yang bisa berpegang teguh kepada prinsip walaupun cacian dan makian itu adalah ayahnya. Ketika pendidikan itu ayahnya hilang, hanya ibunya saja, maka nanti akan muncul generasi ibu tanpa ayah, yaitu apa? Generasi yang lemah, mudah ditipu, mudah dijajah, dan yang lainnya, seperti Indonesia ini. Nah, jadi intinya Rasulullah SAW itu semasa kecil beliau itu bersama Halimah Sa'diyah dan bersama anak-anak situ bermain-main. Sampai ceritanya itu ketika Rasulullah SAW itu sedang bermain-main dengan anak-anak, setelah itu datang malaikat Jibril dalam wujud laki-laki biasa, sampai takut itu anak-anak yang lain itu. Malaikat Jibril datang, kemudian megang Rasulullah, dipegang pundaknya. Setelah itu Rasulullah ditidurkan, yaitu kayak dibanting, ditidurkan itu. Setelah itu malaikat Jibril itu membuka bajunya Rasulullah SAW, kemudian dibelah dadanya. Dadanya Rasulullah itu dibelah. Malaikat Jibril itu membawa ember emas, kemudian di dalamnya itu air zam-zam yang sudah dicampuri dengan iman dan takwa. Setelah itu dadanya Rasulullah dibedah, kemudian jantungnya dikeluarkan, kemudian jantungnya dicuci dengan ember tadi yang ada air zam-zam yang sudah dicampuri dengan keimanan, dicuci sampai bersih. Kemudian ada dagingnya itu nempel di jantungnya Rasulullah, kemudian dicabut sama malaikat Jibril, kemudian dibuang. Yaitu dagingnya itu syahwat yang mengarahkan kepada dosa dan maksiat. Setelah selesai, maka akhirnya Rasulullah itu jantungnya dimasukkan lagi, kemudian setelah itu dijahit sama malaikat Jibril. Dan Rasulullah itu ketika beliau itu dibedah itu,
Rasul itu merasakan beratnya sampai bercucuran keringat Rasulullah SAW itu. Apakah keluar darahnya? Wallahu a'lam. Sebagian mengatakan tidak keluar darah, sebagian mengatakan keluar darah. Tetapi intinya Rasulullah itu bercucuran keringat. Sampai akhirnya ketika selesai dijahit, kemudian setelah itu malaikat Jibril itu pergi. Rasulullah dalam kondisi tiduran, masih tiduran. Lah anak-anak tadi yang bermain sama Rasulullah SAW itu mereka ketakutan kalau Muhammad teman mereka itu dibunuh sama orang. Akhirnya pulang menemui Halimah, kemudian menceritakan bahwasanya putra kamu itu, anak kamu itu disembelih sama orang. Akhirnya dengan cepatnya itu Halimah itu pergi ke tempat itu, tempat bermainnya Rasulullah SAW itu, mendapatkan Nabi Muhammad itu sedang tiduran berbaring. Kemudian ketika dibuka itu ada bekas jahitan dalam dadanya Rasulullah SAW. Akhirnya setelah itu Halimah itu ketakutan kalau nanti Muhammad itu akan meninggal. Maka setelah itu Halimah itu mengembalikan Rasulullah kepada ibunya. Akhirnya disitulah Rasulullah itu kembali lagi kepada ibunya. Selama 4 tahun bersama Halimah. Setelah itu umur 4 tahun Rasulullah dikembalikan. Walaupun memang terjadi khilaf di antara para ulama kapan itu pembedahan dadanya itu kapan. Ada yang mengatakan tahun keempat dari lahirnya Rasulullah, ada yang mengatakan tahun kelima. Tetapi intinya kejadian pembedahan dadanya Rasulullah itu nyata. Dan itu dalam hadis Muslim disebutkan. Kemudian setelah itu berarti Rasulullah SAW itu kejadian besar setelah itu adalah dibedah dadanya ketika umur 4 tahun. Dan bekas pembedahan itu masih ada sampai Rasulullah SAW itu nanti dewasa sampai tua. Dan nanti kalau kita menceritakan setelah Rasulullah itu diangkat menjadi nabi, nanti kita fahami lagi cerita yang berikutnya itu nanti akan ada pembedahan dada yang kedua. Sehingga kalau kita fahami itu Nabi Muhammad itu dadanya dibedah itu 2 kali. Ketika masih kecil umur 4 tahun, itu pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah SAW itu umurnya 53 tahun. Ketika Rasulullah SAW ketika umurnya 50 tahun, Rasulullah SAW itu nanti ketika Isra dan Mi'raj. Tetapi pembedahan dadanya itu nanti di atas. Rasulullah tadi dibedah lagi dadanya sama malaikat Jibril, dibersihkan lagi hatinya. Nah, berarti kejadian yang besar yang harus kita pahami itu tentang pembedahan dadanya Rasulullah SAW. Sehingga memang Rasulullah itu sejak kecil itu beliau itu sudah dibersihkan, hatinya itu sudah dibersihkan sama Allah Ta'ala. Sehingga keinginan berbuat dosa dan maksiat itu nggak ada. Dan itu yang paling penting itu. Hebatnya Nabi dan Rasul itu, apalagi Nabi Muhammad itu, keinginan dosa saja nggak ada gitu. Dan hebatnya di situ. Daripada kita kan punya keinginan dosa sampai kita bergelimang dosa dan maksiat. Akhirnya apa? Kita harus membersihkan dosa kita dengan amal soleh, dengan sebanyak-banyaknya. Berarti apa? Kita itu sudah bergelimang dosa dan maksiat. Sampai pernah itu nanti kalau kita lihat ceritanya Rasulullah itu sampai berkumpul dengan orang-orang untuk kalau zaman dulu itu kan ada nyanyi-nyanyi, minum khamr. Rasul itu nggak minat sama sekali itu. Saya pernah, Rasul itu cerita itu, saya itu pengen sama orang-orang biasa gitu, kayak orang normal lah intinya itu, kayak masyarakat itu, yang mana mereka berkumpul, kemudian joget-joget, nyanyi-nyanyi, minum khamr. Saya sebagai anak muda itu ya pengen seperti itu juga itu. Akhirnya apa? Pernah Rasulullah itu pergi ke tempat itu gitu, ke tempat ya lahwinya orang-orang Arab lah itu. Subhanallah itu ketika sampai di sana itu Rasul itu ngantuk sekali itu. Sehingga apa? Belum masuk ke tempatnya itu Rasul ketiduran gitu. Bangun-bangun acaranya sudah bubar. Setelah itu apa? Besok diulang lagi kayak gitu, tidur lagi itu. Bangun-bangun sudah bubar itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya memang nggak ditakdirkan. Maksudnya itu memang nggak bisa Rasulullah itu berbuat dosa dan maksiat itu nggak bisa gitu. Demikian juga apa? Rasulullah itu menyembah berhala yang mana itu budaya Arab itu Rasulullah nggak bisa juga itu. Hatinya mengingkari itu. Tapi apa? Rasulullah itu bingung mau apa gitu. Yaitu Rasulullah itu hatinya itu mengingkari peribadatan kepada berhala, tapi mau ngomong apa ya bingung, kemudian mau berbuat apa yang bingung karena belum ada petunjuk. Sehingga nanti sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi itu kan nanti Rasul itu sering menyendiri. Tujuannya apa? Untuk melarikan diri dari kebiasaan masyarakat menyembah berhala saking bencinya. Sehingga Rasul itu lebih memilih untuk menyendiri. Tetapi apa? Maksudnya itu Rasulullah nggak punya petunjuk itu, sehingga bingung mau apa itu. Sampai akhirnya nanti mendapatkan wahyu, baru Rasul itu punya petunjuk. Kemudian kejadian berikutnya yang penting berarti Rasulullah SAW itu kembali ke pangkuan ibunya bersama Aminah, bersama ibunya. Kemudian Rasulullah SAW itu berarti beliau berkumpul lagi dengan keluarga beliau.
Setelah itu nanti Halimah Aminah ini atau ibunya Rasulullah SAW itu membawa, pengen mengajak Nabi Muhammad itu ke keluarga nenek, karena Rasulullah SAW itu punya hubungan darah dengan orang Madinah. Jadi Rasulullah itu secara nasab itu punya keluarga besar dari nenek atau buyut lah itu, dari ibu itu dari orang Madinah. Dan bapaknya Rasulullah pun kan meninggal dunia juga di Madinah, dikuburkan di Madinah. Maka Rasulullah SAW itu ketika kan 4 tahun Rasulullah itu bersama ibunya. Setelah itu Rasulullah itu menghabiskan waktu bersama ibunya sampai akhirnya nanti Rasulullah itu umur 6 tahun. Umur 6 tahun itu pengen diajak ibunya pergi ke Madinah, melihat keluarga besar Madinah, demikian juga melihat kuburan ayahnya yaitu Abdullah. Jadi kalau sedikit saya jelaskan sedikit, apa hubungan Rasulullah itu dengan orang Madinah? Dan itu penting sekali karena nanti kalau kita membaca kakeknya Rasulullah yaitu Abdul Muttalib, itu kan ketika mau diambil kekuasaannya itu sama pamannya itu, kan nanti yang membela kan orang-orang Madinah itu. Hubungannya itu nanti dari buyutnya Rasulullah, bukan dari kakeknya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, standarnya itu Hashimnya ini. Hashim itu sebelum meninggal dia itu menikah dengan orang Madinah. Perjalanan dagang mau ke Syam itu, mampir ke Madinah, kemudian setelah itu menikah. Kemudian dari pernikahan itu istrinya itu hamil. Kemudian setelah itu Hashim itu meninggalnya di Syam. Setelah itu ketika Hashim itu ketua kabilah itu meninggal dunia, maka diganti sama adiknya, namanya Muttalib. Muttalib itu adiknya. Tapi bangsa Arab tidak bisa mencintai Muttalib seperti mencintai Hashim, karena Hashim itu sosok penting di Arab, karena dialah yang pertama kali membuat perjalanan dagang rihlata syita'i was-shaif. Demikian juga dia juga yang pertama kali membikinkan roti bagi orang-orang yang haji. Sehingga apa? Orang Arab itu cintanya sama Hashim luar biasa cintanya itu. Ketika Hashim itu meninggal dunia diganti adiknya namanya Muttalib, tapi tetap cintanya orang Arab kepada Hashim nggak bisa pindah kepada Muttalib. Biasanya orang Arab itu pindahnya ke putranya. Sehingga mereka itu menjaga nasab. Kenapa? Karena putranya itulah yang bisa mewarisi nasab bapaknya itu. Akhirnya apa? Mereka itu menunggu putranya Hashim itu. Rupanya apa? Putranya Hashim nggak bisa menggantikan. Akhirnya mendengar kabar, setelah itu Muttalib itu mendengar kabar kalau Hashim itu menikah dengan orang Madinah dan punya anak laki-laki. Itu yang dicari itu, anak laki-laki itu. Akhirnya setelah itu Muttalib itu pergi ke Madinah, cari informasi, mendapatkan seorang wanita. Ditanya, apakah kamu itu benar wanita namanya si ini? Iya. Apakah benar kamu itu dulu pernah dinikahi sama Hashim? Iya. Apakah benar setelah pernikahan itu kamu hamil anak laki-laki dari Hashim? Iya. Apakah setelah itu benar Hashim itu meninggal dunia dan kamu melahirkan? Iya. Setelah itu Muttalib mengatakan, coba tunjukkan mana anaknya itu. Ketika melihat anaknya itu dalam kondisi kemiskinan di sana itu, Muttalibnya itu menangis itu. Setelah itu dia mengatakan, saya pengen ngambil anak kamu ini, saya pengen bawa ke Mekah untuk melanjutkan kepemimpinan bapaknya. Pertama nggak mau ibunya, terus sampai akhirnya diizinkan, setelah itu dibawa. Lah anaknya itu namanya Syaibah. Syaibah itu kalau bahasa Arab itu orang yang beruban. Kenapa? Karena ketika dilahirkan itu rambutnya putih, sehingga dinamakan dengan Syaibah. Syaibatul Hamdi julukannya itu. Ketika dibawa pulang, maka orang-orang itu mengira karena berkusut, berdebu. Ketika masuk Mekah diboncengi sama sama Muttalib. Maka orang-orang Arab Mekah itu mengatakan, oh ini Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu budaknya Muttalib. Jadi Muttalib itu maksudnya dia itu baru beli budak, kemudian dibawa ke Mekah, sehingga dinamakan, oh ini budaknya Muttalib. Akhirnya apa? Penamaan Abdul Muttalib itu terkenal, mengalahkan nama aslinya. Ya paham ya? Sehingga apa? Setelah itu namanya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Padahal Abdul Muttalib itu julukan keliru itu. Malah nama aslinya Syaibah itu nggak dikenal. Ya, berarti apa? Berarti dari sini itu Rasulullah itu punya keluarga besar yang ada di Madinah. Maka itu nanti Rasulullah SAW itu bersama ibunya didampingi sama kakeknya. Karena tetap bagaimanapun Rasulullah itu nggak lepas dari kakeknya. Diasuh sama kakeknya, bersama kakeknya, kemudian nanti bersama budaknya
ya, sebenarnya budaknya bapaknya. Tapi setelah itu jatuh warisan kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya itu budaknya Abdullah, namanya Ummu Aiman. 4 orang ini berangkat ke Madinah. Jadi Abdul Muthalib sebagai mahramnya perjalanan, kemudian setelah itu Aminah, kemudian Nabi Muhammad masih kecil, masih 6 tahun, kemudian Ummu Aiman. Kemudian mereka itu tinggal di Madinah itu 1 bulan. 1 bulan sampai Rasulullah tahu tentang keluarga-keluarga besar beliau. Kemudian makanya kenapa kok nanti Madinah itu menyambut dakwahnya Rasulullah? Karena keluarga Rasulullah banyak di Madinah. Yaitu keluarga besarnya Rasulullah itu yang tadi kita ceritakan itu ada di Madinah. Setelah itu nanti ketika setelah 1 bulan di sana, pulang perjalanan, di tengah jalan itu ibunya Rasulullah sakit. Sakitnya parah sekali, akhirnya berhenti di situ, berhenti di tempat itu. Sampai akhirnya ibunya itu meninggal dunia di tengah perjalanan di tempat namanya Abwa. Tempatnya namanya Abwa, perbatasan antara Madinah dan Mekah, tapi lebih dekatnya ke Mekah. Namanya Abwa, dan disitulah ibunya Rasulullah itu Aminah itu dikuburkan. Berarti apa? Setelah itu Rasulullah itu nanti pulang ke Mekah dalam kondisi Rasulullah itu fatim istilahnya itu. Bukan yatim. Kalau yatim itu orang yang bapaknya meninggal, itu namanya yatim. Kalau orang yang bapak dan ibunya meninggal itu namanya fatim istilahnya itu. Sehingga setelah itu Rasulullah SAW itu ketika beliau pulang, beliau umur 6 tahun itu dalam kondisi Rasulullah sudah tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Terus bagaimana setelah itu kehidupan Rasulullah itu? Maka Rasulullah nanti dirawat sama kakeknya. Rasulullah dirawat sama kakeknya namanya Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib itu sayangnya sama Nabi Muhammad luar biasa. Kenapa? Karena Abdul Muthalib itu sayang sama bapaknya Rasulullah. Jadi biasanya itu kecintaan orang kepada bapak itu nanti akan membekas kepada putranya. Sehingga terkadang itu putranya itu mendapatkan cintanya sama orang itu, masyarakat itu gara-gara apa? Bapaknya itu dihormati gitu. Dan itu kan di kita pun seperti itu, apalagi di Arab. Sehingga ketika Abdul Muthalib itu punya banyak anak, dia Abdul Muthalib itu pernah bernazar, kalau seandainya Allah memberikan saya 10 anak laki-laki, saya akan bernazar 1 di antara mereka akan saya korbankan, saya sembelih untuk berhala. Itu nazarnya sudah lama. Setelah itu ketika sudah genap memiliki 10 anak laki-laki, maka baru ingat terhadap nazarnya. Setelah itu apa? Bingung dia itu. Akhirnya dijalankan nazarnya, setiap nama anak ditulisi dalam kayu, kemudian diundi. Setiap undian mesti keluarnya Abdullah. Maka Rasulullah itu Abdul Muthalib nggak mau, kenapa harus Abdullah gitu loh, anak yang paling dia cintai itu. Setelah itu nggak jadi. Setelah itu diundi lagi keluarnya Abdullah, diundi lagi Abdullah sampai 10 kali. Namanya Abdullah. Tapi Abdul Muthalib tetap nggak mau. Sampai akhirnya apa? Dia bingung. Setelah itu rapat dengan kabilah-kabilah Arab, ketua kabilah. Akhirnya ada yang mengeluarkan pendapat, bagaimana kalau seandainya diganti setiap keluar nama Abdullah dengan 10 ekor unta. Akhirnya Abdul Muthalib setuju, maka nama Abdullah diganti dengan 100 ekor unta. Setelah itu nanti Nabi Muhammad dijuluki dengan julukan Ibnu Dzabih. Ibnu Dzabih, yaitu anaknya orang yang ingin disembelih karena nazar bapaknya itu. Tapi kan setelah itu nggak jadi. Tapi setelah itu nanti bapaknya Rasul itu meninggal ketika sakit di Madinah, umur 25 tahun itu sudah meninggal bapaknya Rasulullah SAW itu. Maka itu kakeknya beliau namanya Abdul Muthalib itu sama Rasul itu sayangnya luar biasa itu. Coba kita lihat, misalnya kalau kita lihat, perhatikan ya, namanya kakek. Dia punya seorang anak yang paling dicintai anak itu. Sampai anak itu dinikahkan dengan wanita yang paling hebatnya orang Arab lah itu, Aminah itu. Subhanallah itu, dalam kondisi masih muda bapaknya meninggal itu. Anaknya itu meninggal itu. Dalam kondisi istrinya itu hamil, punya anak itu, hamil. Setelah itu apa? Anaknya itu lahir gak punya bapak itu. Gimana kakeknya itu? Cintanya jadi luar biasa lah sama Nabi Muhammad itu. Ya paham ya gambarannya. Dan pasti apa? Kakeknya itu mencintai anak ini melebihi cucu-cucu yang lain lah itu. Jauh lah gitu. Kenapa? Karena kondisi memprihatinkan gitu. Bapaknya sudah meninggal, ibunya ya kondisi seperti itu. Apalagi meninggalnya bapaknya masih muda. Dan yang lainnya, akhirnya apa? Kakeknya itu cintanya sama Rasulullah luar biasa kakeknya itu. Akhirnya setelah itu Rasulullah SAW itu bersama kakeknya. Dan kakeknya itu, beliau itu punya tempat duduk khusus di Mekah, di Ka'bah. Jadi Ka'bah itu, biasanya orang Arab itu, mereka itu kumpulnya di Ka'bah itu biasanya sore. Sehingga sore itu dinamakan dengan bard, yaitu waktu yang dingin.
Nah itu kenapa kok Rasulullah mengatakan man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat di dua waktu yang dingin, maka dia itu masuk surga, yaitu asar dan subuh. Nah kenapa kok asar itu dinamakan dengan bard, waktu yang dingin? Kenapa? Itu adalah waktu mereka berkumpul, kan sudah ada naungan itu. Matahari sudah mulai condong ke barat, sudah mulai ada bayangan-bayangan naungan itu. Akhirnya apa? Orang Arab biasanya kumpul mereka itu. Kayak kita lah, ibu-ibu ngurumpi pada ngobrol kan biasanya sore-sore kan itu. Nah, di situ itu di Ka'bah itu ada tempat duduk bersandar kepada Ka'bah. Itu tempat duduk yang hanya boleh duduk di situ itu cuma Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW. Nanti diwarisi sama pamannya Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Jadi Abdul Muthalib itu duduk di situ. Tidak boleh seorang pun duduk di situ, hatta anak-anaknya nggak boleh. Ketika Abdul Muthalib masih hidup. Tapi ketika Rasulullah itu tinggal di situ, duduk di situ, diizinkan sama kakeknya. Biarkan. Karena ini anak besar, nanti akan menjadi orang hebat anak ini. Sehingga Nabi Muhammad itu dicintai sekali sama kakeknya luar biasa. Tapi rupanya kakeknya itu tidak lama umurnya. Sampai akhirnya nanti ketika umur 8 tahun, berarti 2 tahun bersama kakeknya itu nanti meninggal dunia. Tepatnya itu, kalau di dalam penanggalan yang disebutkan di sini itu, nanti kakeknya itu meninggal dunia pada umurnya Nabi Muhammad itu umurnya 8 tahun 2 bulan 10 hari. Itu 8 tahun 2 bulan 10 hari itu kakeknya meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia itu kakeknya itu Abdul Muthalib itu mengumpulkan anak-anaknya. Yaitu apa? Supaya mereka itu benar-benar merawat ini anak ini. Saking cintanya mereka dan kasihannya itu Abdul Muthalib sama cucunya itu. Tolong dirawat anak ini. Kemudian beliau mewasiatkan untuk merawat secara penuh itu, kayak dianggap seperti anak sendiri itu, menyerahkan kepada paman kandungnya Nabi Muhammad, saudara kandungnya Abdullah. Yaitu siapa? Yaitu Abu Thalib. Jadi Nabi Muhammad itu, beliau itu punya pamannya beliau itu ada yang paman kandung, ada paman kandung, ada namanya paman sebapak. Itu paman. Jadi am itu kalau kita itu belajar, seperti kita belajar warisan itu nanti ada namanya am syakik, ada namanya am lil ab. Saya itu punya paman kandung. Paman kandung itu siapa? Paman kandung saya itu adalah saudara kandungnya bapak saya. Itu namanya paman kandung saya. Saudara sebapaknya bapak saya itu namanya paman sebapak. Saudara seibunya bapak saya itu namanya paman seibu. Nah, Rasulullah itu punya paman kandung satu tok, yaitu Abu Thalib. Dan Rasulullah punya paman sebapak, yaitu sama-sama bapaknya itu Abdul Muthalib, tapi dari lain ibu. Itu banyak, ada berarti sekitar 8 paman. Maka itu Rasulullah SAW itu nanti setelah itu ketika bapaknya meninggal dunia diwasiatkan kepada Abu Thalib. Akhirnya setelah itu Rasulullah SAW itu pindah pengasuhan beliau itu kepada Abu Thalib. Cuma masalahnya itu Abu Thalib itu pengganti kepemimpinan bapaknya. Jadi bapaknya meninggal dunia, yang mengganti ya Abu Thalib karena anaknya paling tua. Tetapi problematika Abu Thalib itu, dia seorang ketua kabilah yang besar, tapi dia itu orang miskin, punya banyak anak. Maka itu Rasulullah SAW itu ketika diasuh sama pamannya, dan pamannya itu cinta sama Nabi Muhammad melebihi semua anaknya. Sampai terkadang itu saking anak-anaknya itu, saking Abu Thalib itu cintanya sama Muhammad melebihi mereka, sampai mereka itu cemburu. Kenapa? Sore-sore itu Nabi Muhammad sudah dimandikan, sudah dikasih minyak wangi, di pakaian yang bagus, anaknya belum ada yang dimandikan. Sehingga Abu Thalib itu sama istrinya itu cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa, melebihi anak-anak yang lainnya itu. Nah, maka Abu Thalib ini saking cintanya sama Rasulullah luar biasa, tapi problematikanya itu Rasulullah itu diasuh sama orang yang hartanya itu sedikit, punya banyak anak itu. Maka setelah itu Rasulullah SAW itu beliau tidak mau menyusahkan pamannya. Akhirnya Rasulullah SAW itu ketika itu beliau itu mulai bekerja, nanti kerjaan beliau itu nanti mengembala kambing. Nanti insya Allah akan kita sebutkan kejadian beliau itu. Nah, intinya di sini Rasulullah SAW itu setelah itu umur 8 tahun pengasuhan beliau itu pindah kepada Abu Thalib. Coba kita perhatikan, kalau kita lihat itu memang Allah untuk menyiapkan sosok manusia yang paling hebat itu nggak sembarangan. Perjalanan yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena untuk muncul sebagai sosok orang hebat itu butuh asahan yang kuat gitu. Maka Rasulullah sudah diasah. Lahir bapaknya nggak ada. Setelah itu Rasulullah diasuh sama orang lain,
Itu sudah keluar dari kotanya itu. Pindah ketemu sama ibunya cuma 2 tahun. Dia sama kakeknya cuma 2 tahun. Setelah itu pindah sama pamannya orang miskin. Sehingga kehidupan Rasulullah itu sangat payah kalau kita lihat itu. Tapi memang itu mendidik dan mengasah Rasulullah untuk memikul beban dakwah yang sangat berat sekali. Kemudian ada kejadian besar lagi, kejadian setelah itu. Dan nanti kalau kita baca lagi lebih dalam lagi nanti, orang yang paling berjasa kepada Nabi Muhammad itu adalah pamannya ini. Sejak umur 8 tahun loh Rasulullah itu. 8 tahun sampai nanti Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Ya. Sampai akhirnya Rasulullah itu sebelum hijrah, itu yang merawat beliau itu ya Abu Thalib. Coba berarti luar biasa perjuangan Abu Thalib itu mati-matian. Kalau bapaknya kan gak ketemu sama Rasulullah itu. Ibunya pun ketemu paling cuma 2 tahun kan itu. Tapi selama berpuluh-puluh tahun yang merawat Rasulullah itu ya Abu Thalib. Tapi sayangnya itu nanti Abu Thalib itu meninggal dunia tidak masuk Islam. Sampai akhirnya meninggal dunia dalam kondisi kafir. Kemudian nanti ada kejadian besar juga ketika itu, yaitu kejadian tentang Nabi Muhammad itu dijadikan sebagai alat untuk istisqa. Kejadiannya itu, yaitu apa? Untuk minta air hujan. Itu yang dijadikan media untuk minta itu kepada Allah itu, orang-orang bangsa Arab itu adalah wajahnya Rasulullah SAW. Saking apa? Saking luar biasanya Rasulullah di bangsa Arab lah. Semuanya cinta sama Rasulullah itu. Karena akhlaknya beliau, kesolehan beliau, apalagi beliau dari kabilah yang besar. Maka nanti ada kejadian, yaitu orang-orang itu datang kepada Abu Thalib mengadukan tentang lama sudah nggak turun air hujan, sehingga banyak tanaman yang mati, kemudian juga banyak binatang-binatang yang mati. Sampai akhirnya mereka itu minta sama Abu Thalib untuk diadakan yang kayak minta air hujan lah itu. Minta air hujan. Akhirnya Abu Thalib setelah itu mengumpulkan orang-orang. Kemudian setelah itu mereka itu minta berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian mereka itu yaitu Nabi Muhammad yang dimajukan. Nabi Muhammad yang dimajukan dijadikan sebagai media untuk minta kepada Allah Ta'ala. Akhirnya setelah itu Abu Thalib itu mengatakan dalam syairnya itu, abiyatu yustasqal ghamamu biwajhihi thumalul yatama wa ismatun lil aramili. Syairnya panjang yang beliau sebutkan, tapi diantaranya ini beliau mengatakan wa abiyatu, wajah yang putih ini, yustasqal ghumamu biwajhihi, di mana kami minta kepada Allah air hujan dengan wajahnya. Thumalul yatama, memang dia anak yatim yang enggak punya orang tua. Ismatun lil aramili, tapi dia penjaga bagi orang-orang tua, yaitu penjaga bagi aramil. Aramil itu yang orang-orang sudah janda, orang-orang tua itu penjaganya. Akhirnya apa? Dikarenakan mereka itu doanya perantaranya sama Rasulullah itu, setelah itu nanti diturunkan air hujan. Dan itu Rasulullah masih kecil waktu itu. Ya, jadi kejadian yang memang bagi bangsa Arab itu, Nabi Muhammad itu sudah sangat masyhur lah di antara mereka tentang kehebatan beliau sejak kecil. Kemudian setelah itu ada kejadian besar lagi, ini saya ringkaskan pembahasannya, kejadian-kejadian saja intinya itu. Kemudian nanti ketika umur Rasulullah itu umur 12 tahun, tepatnya 12 tahun, lebih 2 bulan, lebih 10 hari. 12 tahun, 2 bulan, 10 hari. Setelah itu Abu Thalib itu mulai mengajari Rasulullah untuk berdagang. Mulai mengajari untuk berdagang. Maka itu kalau bisa memang pendidikan itu, umur 10 tahun ke atas itu sudah mulai penjurusan kepada mental untuk mencari uang. Kenapa? Karena targetnya itu balik itu anak itu sudah mandiri itu. Sehingga apa? Sehingga umur 12 tahun itu sudah disiapkan sama Abu Thalib supaya Nabi Muhammad itu sudah bisa untuk hidup mandi itu sudah bisa. Akhirnya apa? Umur 12 tahun Nabi Muhammad itu diajak berdagang ke Syam sama pamannya. Tapi dalam perjalanan berdagang itu umur 12 tahun tadi itu, ketika sudah berjalan di tengah jalan sampai tempat namanya Busra. Ada tempat namanya Busra, dan Busra itu termasuk dari daratan Syam, tetapi belum masuk ke Syam, belum masuk. Tapi dekat sudah sampai ke Syam, itu sudah dekat. Ketika sudah sampai di Busra, tiba-tiba rombongan dagang ini dicegat oleh seorang pendeta. Dicegat sama seorang pendeta namanya Buhairah. Pendetanya namanya Buhairah Ar-Rahib, pendeta orang Kristen. Akhirnya ketika melihat ada sesuatu yang janggal ini, pendeta itu melihat ada yang janggal ini, ketua rombongan ini, yaitu rombongan dagang itu ada yang janggal itu. Akhirnya dihentikan sama Buhairah. Setelah itu mereka itu diundang makan ke rumahnya Buhairah, dijamu makan. Setelah selesai, kemudian terjadi diskusi. Terjadi diskusi itu. Maka di antara diskusinya itu, saya sebutkan di situ,
Akhirnya ketika sudah dikumpulkan, sudah selesai semua urusan itu, akhirnya Bukhairah itu mengambil tangannya Rasulullah SAW umur 12 tahun itu, diambil, didatangi sama Bukhairah, kemudian diambil tangannya itu sama Bukhairah, pendeta orang Kristen itu. Setelah itu Bukhairah mengatakan, ngambil tangannya Rasulullah, kemudian mengatakan, hadza sayyidul alamin, sesungguhnya anak ini adalah anak pemuka alam semesta, yaitu dialah pemimpin alam semesta itu. Hadza rasul rabbil alamin, ini adalah utusan Allah yang diutus di akhir zaman. Hadza yab'athuhu Allahu rahmatan lil alamin, Allah nanti akan mengutus dia sebagai rahmat bagi alam semesta. Akhirnya ketika Bukhairah itu, seorang pendeta, ngomong seperti ini, bingung semua orang-orang itu. Akhirnya sampai Abu Thalib itu mengatakan, ma ilmuka bidzalika wa Bukhairah, kok kamu bisa ngomong seperti itu, dari mana kamu tahu itu? Maka beliau mengatakan, innakum hina asyraftum minal uqbah, saya lihat kalian itu ketika berjalan melewati tempat yang tinggi itu, saya melihat itu pohon dan batu itu semuanya sujud sama orang ini, sama anak ini itu. Wala tasjudani illa linabi, dan pohon dan batu itu enggak akan sujud kecuali kepada nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwati asfal min adruf katifihi mithlu tufahah. Kemudian saya perlihat dari awal itu, saya perhatikan terus, saya lihat ini orang anak ini. Kenapa? Dari awal perjalanan itu sudah aneh itu bagi saya itu. Setelah itu saya lihat punggungnya itu. Di punggungnya itu ada tanda-tanda kenabian, yaitu daging yang nonjol seperti buah apel. Dan saya lihat jelas itu. Setelah itu dia tangannya, kemudian dia mengatakan, jelas ini nabi akhir zaman yang kita tunggu itu. Tapi setelah itu beliau mengatakan, udah pulang-pulang kalian, jangan sampai masuk Syam. Kalau kalian masuk, ketahuan sama orang Yahudi, saya takut ini akan dibunuh anak ini. Akhirnya setelah itu, nanti Abu Thalib bersama rombongan semuanya pulang. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Ini masih bercerita sebelum kenabian. Nanti akan kita lanjut pertemuan berikutnya. Setelah itu kejadian-kejadian besar lagi ada sebelum kenabian Rasulullah SAW. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu alaihi wa sallam.